Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan dengan tema 111 tahun Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kali ini tadi kita sudah membahas tentang bagaimana secara historis perjalanan Persyarikatan Muhammadiyah, bahkan juga terkait dengan hadirnya lambang Muhammadiyah, sebagaimana cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni untuk mencerdaskan dan mencerahkan umat tentunya. Nah, kita kembali kepada Ayahanda, Profesor Dr. Dangka Ahmad. Ayahanda, tadi di awal kita sudah mengulas tadi hadirnya amal usaha dan majelis-majelis untuk perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah dalam hal keumatan dan kebangsaan tentunya. Nah, sebelumnya kita sebelum beberapa waktu lalu kita lihat Persyarikatan Muhammadiyah dalam setiap periodenya melahirkan produk-produk yang berkaitan dengan ikhtiar untuk memajukan bangsa, mencerdaskan kehidupan umat, dan kita melihat bagaimana ikhtiar Persyarikatan Muhammadiyah sebelumnya bicara tentang meluruskan kiblat bangsa, dan terakhir juga bagaimana Persyarikatan bicara tentang menegaskan dengan Islam wasatiyah sebagai salah satu solusi untuk persoalan keumatan di tanah air. Bagaimana Ayahanda? Baik Ananda, jadi begini, saya akan mulai dari paradigma yang dipakai oleh Muhammadiyah sejak awal. Ada dua paradigma. Pertama paradigma teologis, yaitu agama. Yang kedua paradigma keilmuan. Karena Muhammadiyah ingin mengamalkan surat Al-Imran 190 dan 191. Yaitu ayat tentang ulul albab, yang dimana ciri-cirinya adalah yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berzikir pada Allah pada waktu duduk, pada waktu berdiri maupun waktu berbaring. Yang kedua yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan atas terciptanya langit dan bumi. Jadi dua kekuatan ini yang dipegang Muhammadiyah. Pertama berzikir, melakukan pendekatan keagamaan. Yang kedua ada melakukan. Oleh karena itu segala geraknya dari mulai awal pendidikan dulu, Muhammadiyah ingin memadukan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, yang pendidikan agama ala pesantren, pendidikan umum ala Belanda, disatukan dalam sebuah sistem pendidikan Muhammadiyah yang sampai hari ini mungkin juga diadopsi oleh pendidikan-pendidikan yang lainnya termasuk negara, yaitu memadukan antara pengajaran agama dan pengajaran umum di sekolah-sekolah. Oleh karena itu ini selaku perjuangan Muhammadiyah yang sampai hari ini ada dan akan terus berlanjut. Begitu pula kesehatan, pendekatan kita pendekatan dua. Pertama juga berdoa, dan yang kedua berusaha berikhtiar melalui usaha-usaha bagaimana supaya orang sakit itu bisa sembuh melalui terapi medis, bukan terapi mistik. Ya, kita bukan tidak percaya pada mistik, tetapi bagi kita orang Muhammadiyah tetap pendekatan dua itu. Pertama tawakal pada Allah, yang kedua adalah melalui usaha-usaha ikhtiari, melalui ilmu pengetahuan atau sains. Termasuk dalam kondisi sekarang pandemi, yang saya lihat di dalam edaran-edaran PP Muhammadiyah dari 01 sampai 06 terakhir itu tetap menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan teologi dan pendekatan sains. Sehingga kenapa besok kenapa dalam sholat Idul Adha edaran nomor 6 itu sebutkan sama dengan edaran 05 untuk Idul Fitri, bahwa untuk sholat Idul Adha sebaiknya ditiadakan kalau dalam suasana pandemi masih tinggi. Kalau mau menyelenggarakan, ya selenggarakan di rumah dengan jumlah yang terbatas. Ataupun dalam tempat-tempat yang sudah hijau, yang sudah aman, boleh melakukan, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat, yaitu pakai masker, terus juga bawa alat sendiri dan jaga jarak. Saya kira itu merupakan satu hal yang sangat ilmiah ya. Saya kira di segala hal, sehingga dalam gerakan-gerakan yang kita tahu dalam Muhammadiyah itu seperti wasatiyah. Wasatiyah itu adalah gerakan tengahan. Dan itu kita ingin mengenalkan sedemikian rupa sebagai sebuah moderasi kepada masyarakat untuk supaya
kita mengamalkan Islam yang tidak Islam kiri, Islam kanan, Islam fundamentalisme, Islam liberal, tapi Islam yang kita ajarkan adalah Islam berkemajuan yang mendorong umatnya untuk melakukan perubahan-perubahan dan juga melaksanakan ajaran Islam secara ketat dan baik. Itu mungkin Ihsan tentang perjalanan Muhammadiyah. Di samping juga ada hal-hal lain yang seperti tadi disebut oleh Nanda Ihsan berkenaan dengan gerak Muhammadiyah itu yang sangat terasa oleh masyarakat. Walaupun kita sebetulnya dari sisi jumlah penganut atau jumlah anggota tidak sebanyak yang kita harapkan, tetapi saya yakin kalau ini berjalan, pembinaan Islam berkemajuan berjalan dan terus sosialisasi kita melalui dakwah kita berjalan dengan baik, ketika nanti Muhammadiyah sudah menjadi mayoritas bangsa Indonesia, insya Allah bangsa Indonesia akan berubah menjadi bangsa yang berkemajuan, bangsa modern, karena kunci dari kemodernan itu adalah terletak pada keyakinan dan teologi juga, pada ideologi. Maka kalau ideologinya sudah dirubah menjadi ideologi yang modern, ideologi berkemajuan, insya Allah perubahan juga akan terjadi ke arah modern dan kemajuan. Tapi kalau ideologinya masih ideologi masa lalu, ideologi yang tradisional, yang tidak membuka pemikiran modern, umpamanya masih tetap orientasi orientasi pada orientasi kekunoan ya, masa lalu, ya mungkin tidak akan semaju yang kita harapkan. Itu mungkin Ihsan. Baik, ya, kita lihat tadi perjalanan bagaimana Persyarikatan Muhammadiyah dengan produk-produk yang dihadirkan dalam rangka mencerdaskan bangsa, mewujudkan Islam yang berkemajuan dan Indonesia berkemajuan tentunya. Ini menjadi cita-cita kita bersama, dan insya Allah di gerak Persyarikatan Muhammadiyah ke depannya di 111 tahun dan menuju tahun-tahun berikutnya akan terus kita perjuangkan. Nah, baik, kita akan kembali usai jeda berikut dengan tema kita 111 tahun Persyarikatan Muhammadiyah. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan Akhir Pekan TV Mall.